Satyawira Jala Dharma. Kembali lagi bersama saya dengan Letu Randy di Koli News edisi minggu ketiga bulan Maret tahun 2022. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda di Koli News Weekly. Setelah dilaksanakannya rapat pimpinan TNI Polri dan juga rapat pimpinan TNI Angkatan Laut, Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil menindaklanjutinya dengan menggelar rapat staf dan komando tahun 2022 yang berlangsung di Mako Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Erwin S. Aldi Dharma memimpin sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan kegiatan Rasko Kolin Lamil tersebut. Rapat staf dan komando Kolin Lamil tahun 2022 yang diikuti oleh seluruh pejabat Kolin Lamil dilaksanakan melalui tatap muka atau hadir langsung di ruang rapat Panglima Kolin Lamil, dan sebagian pejabat lainnya yaitu para Kasatker dan Komandan KRI mengikutinya melalui video conference. Peduli dengan masalah kemanusiaan, Komando Lintas Laut Militer bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Jakarta Utara menggelar kegiatan bakti sosial donor darah dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-1 Komando Lintas Laut Militer di Gedung Laut Nusantara, Mako Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam kegiatan donor darah tersebut, Kepala Staf Kolin Lamil, Laksma TNI Retiono Kunto mengawali sebagai pendonor pertama yang diikuti oleh Inspektur Kolin Lamil, para asisten Pang Kolin Lamil, para Kasatker, Komandan Satuan, dan dilanjutkan oleh para peserta lainnya. Kepala Dinas Kesehatan Kolin Lamil, Letkol Laut Kesehatan, Dr. Slamet Praharja, selaku Ketua Panitia Penyelenggara, menyampaikan bahwa peserta donor darah berasal dari keluarga besar Kolin Lamil, baik anggota militer dan keluarganya maupun PNS Kolin Lamil, yang secara umum tercatat sebanyak 162 personel yang mendaftarkan diri untuk donor darah. Dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam penggunaan senjata laras panjang, Detasemen Markas Kolin Lamil menggelar latihan bongkar pasang senjata SS1 di lapangan Mulyono Silam, Mako Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Komandan Detasemen Markas Kolin Lamil, Kolonel Laut Paul Saikul Anwar menyampaikan bahwa kegiatan latihan bongkar pasang senjata diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan ketangkasan prajurit, sehingga prajurit Kolin Lamil memiliki kemampuan dengan cepat dan tepat untuk membongkar dan memasang komponen-komponen senjata laras panjang. Selain piawai melakukan bongkar pasang senjata, prajurit Kolin Lamil juga harus mempunyai kemampuan untuk merawat senjata dan bisa melakukan perbaikan ringan, sehingga kondisi senjata tetap terawat dan setiap saat siap digunakan. Dinas Pembinaan Hukum Kolin Lamil melaksanakan latihan fungsi hukum dalam latihan Operasi Matra Laut Triwulan 1 tahun 2022 di Gedung Laut Natuna Lantai 3, Mako Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada saat membuka latihan fungsi hukum, Asisten Operasi Panglima Kolin Lamil, Kolonel Laut Pelaut Nanan Isnandar menyampaikan bahwa latihan fungsi hukum adalah salah satu wujud pembinaan personel dengan pemberian berbagai materi tentang hukum bagi prajurit Kolin Lamil. Selain itu, kegiatan ini juga berbagai sarana bagi para peserta untuk mengetahui dan memahami tentang hukum laut sebagai bekal penugasan. Kepala Dinas Hukum Kolin Lamil, Kolonel Laut Khusus Wanita Roslin Panjaitan menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan ini diharapkan para peserta dapat lebih memahami dan mengerti pedoman tentang penanganan hukum di laut, diantaranya bagaimana cara pemeriksaan kapal, cara membawa kapal tangkapan, proses melakukan penyelidikan dan penyidikan atau penenggelaman kapal. Sesuai penekanan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono agar prajurit TNI Angkatan Laut kuasai dan patuhi hukum baik hukum nasional maupun internasional. Dalam satu kesempatan, Pang Kolin Lamil Laksda TNI Erwin S. Aldi Dharma menginstruksikan prajurit jajaran Kolin Lamil untuk mengisi diri dengan terus belajar tentang hukum yang terkait dengan tugas-tugas TNI Angkatan Laut, mengingat setiap pelaksanaan tugas selalu bersinggungan dengan aturan hukum. Baik Sobat Kolin, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Koli News edisi minggu ketiga bulan Maret tahun 2022. Saya Letu Randy beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa kembali di Koli News berikutnya. Satyawira Jala Dharma.